Beredar hari ini ada polisi tembak sesama polisi. Terjadinya di rumah Pak Polisi. CCTV mati, hilang barang bukti. Korbannya udah mati, semua ditutupi. Tersangka ngaku diperintah. Hakim ini tiga-tiganya memutuskan mereka hukuman mati? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Yang tuntutan 8 tahun apakah boleh dihukum mati? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Hakim itu memiliki prinsip kebebasan dan kemandirian. Jadi dakwaan jaksa penuntut umum dan tuntutannya bukan membatasi hakim untuk menghukum si terdakwa. Makanya disebut di sana ada ajas kebebasan dan kemandirian hakim. Disitulah ajas atau prinsip itu berlaku. Ya, pertanyaannya apakah hakim itu berani menuntut istrinya Ferdy Sambo hukuman mati, memvonisnya? Itu yang perlu kita butuhkan, keberanian hakimnya. Jadi bukan tidak mungkin itu terjadi, bisa. Ya, hakim dilindungi oleh prinsip atau ajas kemandirian dan kebebasan. Ya, saya juga mau jawab tadi pertanyaan Pak Lam siang. Kalau hukuman seumur hidup, bisa dia bebas sekian bulan, sekian tahun lagi. Ada pasal di KUHP itu pasal 12 atau saya tidak lupa, pasal 12 di sana diatur bahwasanya hukuman seumur hidup itu adalah hukuman terpidana selama dia masih hidup. Sebenarnya sama dengan hukuman mati. Hukuman mati itu ya dieksekusi. Tapi hukuman seumur hidup dia dipenjara seumur hidupnya. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Perbedaannya yang divonis hukuman mati, dia harus dieksekusi. Eksekusi ditembak mati kalau sistem hukum pidana Indonesia. Ya, jadi bukan tidak mungkin itu. Pertanyaannya, berani nggak hakim 3 ini melakukan itu? Itu yang perlu kita tanya, karena besok vonis. Kalau saya flashback ke belakang, hakim ini tidak berani melakukan itu. Kenapa? Berdasarkan histori mereka yang lalu-lalu seperti apa. Ya. Ada kepentingan, mungkin. Ya, kalau ini saya katakan mungkin. Tapi kalau saya lihat dari histori mereka, selama mereka menangani perkara, memutuskan perkara pidana khususnya, saya yakin tidak berani mereka. Ya, tidak berani. Nah, selanjutnya, tadi saya bicara tentang realis ya. Ada teori mengatakan bahwasannya hakim itu, putusan hakim itu tidak terlepas dari sarapan paginya. Judicial Theory of Breakfast disebut. Ini sangat berkembang sekali di peradilan-peradilan Amerika. Tapi di Indonesia kita justru ketinggalan. Ada itu ada. Hakim itu mungkin tidak terlepas dari siapa terdakwa, siapa korban, saksi-saksinya. Adakah hubungan kepentingan di sana yang sama? Itu tidak terlepas dari situ. Jadi kalau dikatakan teori sarapan pagi atau judicial breakfast theory, itu bukan apa yang menjadi sarapan pagi dia di rumah, seperti itulah vonis yang dijatuhkan di pengadilan atau putusan pengadilan yang bakalan dia keluarkan. Tidak seperti itu. Ini menyangkut hal-hal yang sangat luas. Ya. Tadi sudah saya singgung, agama apa sih Wahyu Iman Santosa? Banyak media mempertanyakan itu. Agama apa sih si Manjunta itu? Agama apa sih si ribut itu? Kenapa itu dipertanyakan? Ini sangat berpengaruh terhadap putusan yang mereka buat. Termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi putusan pidana yang bakalan diputuskan besok untuk perkara Ferdy Sambo CS. Jadi itu tidak bisa dihindari. Ya. Apalagi kita tahu salah satu majelis hakim ini ada hubungan semarga dengan korban.
Kalau saya tidak salah, ibunya Brigadir Joshua itu adalah Boru Simanjuntak. Ya, salah satu hakim anggota adalah Morgan Simanjuntak. Mungkin tidak ada, bukan saudara dekat ya, tapi sama-sama Simanjuntak. Bagaimanalah hatinya Simanjuntak kepada Itonya? Ini faktor-faktor atau extraneous factors dibilang. Ini adalah faktor-faktor dari luar hukum yang mempengaruhi hakim untuk membuat sebuah putusan, khususnya di peradilan pidana. Ya, itu saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan besok hukuman maksimal diterapkan atau dijatuhkan oleh majelis kepada para terdakwa ini. Karena apa saya bilang? Selama proses hukum mulai dari 17 Oktober 2022 sampai besok, perkara ini cukup menghabiskan pikiran ya masyarakat Indonesia, bukan cuma para pihak yang terkait perkara, bukan cuma saudara saudirinya Joshua, tapi semua, bahkan saya sendiri, saya sering komen kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Jangan lupa pasal 340 Pak Hakim, karena begini-begini. Saya sendiri pun komen itu di media sosial. Ya, saya juga mengharapkan ya minimal hukuman seumur hidup diterapkan ke mereka, ya, karena menurut saya seperti tadi saya jelaskan itu sama dengan hukuman mati. Kalau hukuman mati itu memang seperti yang kita tahu menurut sistem hukum pidana Indonesia, ya terpidananya ditembak mati. Kalau ini ya dia mati dari penjara karena seumur hidupnya dia di sana. Ya, kalaupun prakteknya berbeda, itu di luar konteks hukum Pak Lamsiang. Saya tidak bisa argumentasi hal-hal yang di luar konteks hukum karena seperti kita tahu bersama, ya banyak sekali terjadi di sini di luar konteks hukum, ya rekayasa hukum dan sebagainya. Tapi dari saya pribadi, mudah-mudahan majelis besok memberikan hukuman seumur hidup. Itu menurut saya cukup ya, karena dia pun matinya nanti di penjara. Dari situ dia dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saya kira seperti itu. Mengenai bagaimana bagi masyarakat, jelas seperti tadi saya utarakan, sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia, bahkan dunia, seperti yang dibilang Pak Kamarudin Simanjuntak. Ya. Dengan alasan ini pula, bisa saya katakan bahwasanya penegakan hukum itu menimbulkan keresahan ya. Jadi tidak ada manfaat hukum. Jadi hukum itu secara manfaat sudah tidak ada. Kemanfaatan hukum itu seperti ada tadi salah satu peserta di sini. Menurut Otto Hasibuan dan si Anu ada 3 tujuan hukum itu katanya. Khususnya ya di kemanfaatan ini sudah tidak bermanfaat bagi masyarakat. Karena apa? Gara-gara kasus Ferdi Sambo, ya entah dia jabatannya apa, tidak ada itu di mata hukum. Masyarakat Indonesia tersiksa pemikirannya, bukan cuma keluarga Brigadir J dan lawyer-lawyernya. Netizen apalagi, lebih marah kadang netizen. Lebih emosi netizen dari lawyer dan pembela-pembela yang dekat dengan korban. Ya, di situ sudah tidak ada kemanfaatan hukum sama sekali. Berbicara mengenai keadilan itu adalah sebuah hal abstrak. Boleh untuk pihak keluarga Joshua dengan lawyernya itu tidak adil. Tapi dalam sisi lain, itu pun mengatakan itu adil. Jadi di sini saya sampaikan bahwasanya adil itu adalah sebuah hal yang abstrak. Ya, adil buat si A belum tentu adil buat si B. Ya, yang penting hukum dilaksanakan, vonis diberikan, ya. Tapi kalau saya bilang hukum dalam kasus Joshua ini masih sudah bertujuan untuk kemanfaatan, keadilan dan sebagainya, saya katakan tidak. Tadi saya bikin contoh, masyarakat Indonesia tersiksa pemikirannya gara-gara kasus Ferdi Sambo. Artinya kemanfaatan hukum itu sudah tidak ada, tidak bermanfaat, malah meresahkan.
galau, ya, emosional dan sebagainya. Ya, itu. Terakhir saya jawab pertanyaan Bang Joni. Terima kasih Bang Joni. Memang kita juga sangat banyak melaporkan koros baju coklat ini ke Propam ya, sama ke Komisi Kepolisian. Tapi menurut saya itu belum maksimal. Saya juga menemukan beberapa laporan yang saya laporkan itu ke Komisi Kepolisian Nasional. Jawabannya cuma singkat, termasuk yang kemarin itu diduga kuat bersekongkol dengan Verdi Sambo, salah satu petinggi dari Komisi Kepolisian. Dia ini paling sering menjawab surat kami, ya, sekedar. Bahkan pernah saya bilang, saya tidak pernah melaporkan kasus begini kepada Anda. Ya, yang saya laporkan ini, kenapa Anda jawab ini? Saya laporkan A, kenapa Anda jawab B dari Komisi Kepolisian Nasional? Nah, seperti itulah kinerja mereka, ya. Dan yang saya alami juga, ini saya jadi yang mengalami sendiri ya. Di Propam itu, sekarang banyak memang laporan di Propam, sangat ramai. Kami sendiri pun setelah Sambo itu ada berapa puluh laporan kami laporkan. Tapi itu cuma basa-basi kalau saya lihat. Ya, mereka cepat menerima, tapi sampai sekarang laporan itu ada di mana dan ditangani di mana kita tidak tahu. Mereka cepat mengirim STPL-nya, tapi kita harus capek di mana laporan itu berada sekarang dan siapa yang terangani tidak jelas. Ya, jadi tidak cukup ternyata kasus Sambo ini untuk membuat pelajaran bagi Polri. Walaupun ini seperti yang dibilang Pak Kamarudin tadi, salah satu kasus yang terbesar dalam sejarah Polri. Ternyata ini pun tidak cukup untuk memberikan pelajaran atau pengajaran bagi baju coklat. Itu terbukti dari laporan-laporan Propam itu tidak jelas di mana. Silakan ada polisi di sini dengar. Kalau Anda dengar, Anda koreksi diri. Karena saya juga pelapor-pelapor polisi-polisi yang nakal itu. Saya kira gitu Pak Joni. Nanti kalau ada tanya jawab bisa kita sharing kemudian. Terima kasih. Selamat sore. Akrobat hukum di Republik ini Bung Joni. Iya. Karena kita juga di samping akademisi, kita juga lawyer sudah puluhan tahun, hampir 23 tahun saya sudah lawyer yang notabene menangani kasus-kasus orang kecil, ya. Bukan komersial. Kalau komersial saya kira menangani kasus komersial itu gampang. Yang sulit itu menangani perkara-perkara orang kecil terpinggirkan, yang tidak punya akses kemana-mana, tidak punya uang. Ini yang sulit, ya. Ini yang sulit. Biasanya seperti ini metode permainan mereka. Saya tidak menuduh mereka itu sudah terima uang dan sebagainya, ya. Tapi kita nggak usah dibodoh-bodohin. Kalau kita baru setahun 2 tahun di dunia advokat, bolehlah mereka berbicara seperti itu. Tapi dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah 22 tahun, yang memang kita intens mendampingi orang yang terpinggirkan, orang terdiskriminasi, orang kecil yang tidak punya akses kemana-mana, kita tahu persis. Jadi kalau Pak Bung Joni bertanya, apakah nanti putusan ini bisa inkrah di tingkat pengadilan tingkat pertama? Bisa saja. Kalau jaksanya tidak ajukan banding, misalnya bisa. Itu bisa disetting seperti itu. Bisa. Apa sih yang nggak bisa mereka lakukan? The power is on their hand. Kekuasaan di tangan mereka. Jadi kami juga kadang seperti itu. Kalau vonis hakim itu rendah, padahal sudah itu kemauan mereka, mereka tidak mau banding. Itu Pak Joni. Jadi tergantung jaksanya nanti. Bung John ya, apakah hukuman mati di Indonesia itu bertentangan dengan HAM? Ya. Pada prinsipnya hukuman mati itu tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Karena pada prinsipnya, ini prinsip dasar hak asasi manusia ya, tidak boleh seorang pun mencabut nyawa seseorang, kecuali yang memberikannya. Itu bahasa yang gampang dicerna. Artinya siapa yang memberikan hidup itu kepada seseorang adalah Tuhannya, Allahnya.
Jadi kecuali itu mencabut nyawanya, tidak ada seorang pun yang boleh melakukan itu. Dengan dasar itu pula, hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia universal bahwasanya itu adalah hak yang hakiki, tidak boleh dicabut oleh siapapun. Kalau kita berbicara penerapan hukuman mati dalam konteks hukum nasional, ada beberapa hukum Indonesia yang mengenal hukuman mati seperti KUH pidana, kasus Sambo ini 340. Korupsi kalau dilakukan untuk dana-dana darurat, human trafficking, terorisme dan sebagainya, itu mengenal hukuman mati. Apakah itu bertentangan dengan hukum? Jelas tidak, karena diatur oleh hukum. Tapi kalau ditanya apakah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal? Iya, bertentangan. Ya, itu jawabannya. Jadi kalau sesuatu yang diatur oleh hukum itu legal. Kecuali tidak diatur oleh hukum dan itu dilaksanakan, itu baru namanya ilegal. Seperti itu, Pak. Terima kasih.